Rizky Bilar dan Lesti kini sedang berbahagia karena mereka berdua telah mengumumkan jika kedepannya mereka akan menjadi sepasang suami istri. Ya, kabar bahagia ini semakin terbuka dan terang benderang ketika Rizky Bilar memposting foto dan kalimat dalam akun Instagram pribadinya. Siapa sangka berawal dari candaan beberapa bulan lalu di slide 2 ketika dia bilang jadi istri aja. Dan anekdot, dalam beberapa bulan lagi insya Allah dia beneran bakal jadi istri saya. Amin. Mohon doanya semoga dilancarkan. Kalau kata Forrest Gump, hidup itu kayak kotak coklat. Lu gak bakal tahu apa yang bakal lu dapatkan. Dan di saat yang hampir bersamaan, Lutfi Agizal pun memposting sebuah kalimat di dalam instastory-nya seperti berikut ini. Menikahlah dengan orang yang berawal dari niat untuk ibadah, bukan berawal dari candaan. Tak pelak banyak pihak dan netizen menduga bahwa kalimat dalam instastory-nya menyindir kalimat Rizky Bilar, di mana dia tidak pernah menyangka bahwa candaan Lesti yang ingin menjadi istri Rizky Bilar menjadi kenyataan. Mengetahui bahwa postingan kalimat dalam instastory Instagram menjadi bulian netizen, Lutfi Agizal pun memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Dan setelah memberikan klarifikasi atas kalimat yang ditulisnya tersebut, Lutfi Agizal pun juga meminta maaf. Meski tulisan kalimat yang ia posting tidak bermaksud untuk menyindir Rizky Bilar, melainkan untuk self-reminder. Dan ketika Lutfi Agizal memberikan penjelasan serta klarifikasi atas kalimat yang dituding netizen memberikan sindiran kepada Rizky Bilar, maka kebahagiaan juga turut dirasakan oleh sahabat Rizky Bilar yang mengetahui jika Rizky Bilar sebentar lagi akan mempersunting Lesti menjadi istrinya. Lalu seperti apa kebahagiaan teman dekat dan sahabat Rizky Bilar terkait rencana pernikahannya dengan Lesti? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Rizky Bilar dan Lesti kini sedang berbahagia. Pasalnya, Rizky Bilar dengan terang benderang sudah memberitakan bahwa Lesti sebentar lagi akan menjadi istrinya. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Rizky Bilar menyebut bahwa sebentar lagi Lesti akan menjadi istrinya. Dan Rizky Bilar benar-benar tidak menyangka jika pertemuan yang tidak sengaja di acara talk show Tukul, di mana dirinya menjadi bintang tamu bersama dengan Lesti, dan Lesti pun mengajukan kalimat candaan di mana ingin menjadi istri dari Rizky Bilar. Dan di kemudian hari, candaan Lesti pun menjadi kenyataan. Dan tentu saja semua pihak berbahagia. Dan di saat Rizky Bilar ungkapkan rasa tidak percayanya bahwa candaan Lesti pada akhirnya menjadi kenyataan, maka di hampir waktu yang bersamaan, Lutfi Agizal memposting kalimat di instastory-nya yang juga ternyata ada kalimat dan kata canda. Seperti inilah kutipan kalimat dari instastory-nya. Menikahlah dengan orang yang berawal dari niat untuk ibadah, bukan berawal dari candaan. Tak pelak banyak netizen dan pihak yang menduga jika kalimat postingan Lutfi Agizal tersebut diduga menyindir postingan kalimat Rizky Bilar. Lalu seperti apa penjelasan dari Lutfi Agizal terkait banyaknya pihak yang menuding dirinya menyindir kalimat Rizky Bilar? Berikut penjelasan dan klarifikasi dari Lutfi Agizal. Ya, sebenarnya itu di sosial media yang kemarin gue buat di story, itu buat gue pribadi. Gue tulis self reminder bahwa kan gue juga mau nikah, kebetulan tahun ini juga, insya Allah. Gue bilang kalau pernikahan itu memang harus didasari dengan niat ibadah, bukan niat yang lain. Itu mengingatkan gue sendiri. Dan ketika satu hari kemudian gue lihat, loh, kok digabungkan sama salah satu akun gosip gitu loh, yang seakan gue dengan pihak lain gitu. Gue pun kaget mas, ya udah karena trafiknya terlalu gede.
gue nggak mau bermasalah lah, gue lagi ada judul yang di belakang ini ada banyak orang, ya kan. Gue minta maaf aja, gue minta maaf, gue jujur gue minta maaf, 100% gue minta maaf bahwa statement gue kemarin adalah untuk reminder myself, self reminder, bukan untuk siapapun. Tapi ketika malah jadi bertuan ke pihak-pihak yang lain, disinilah gue mau klarifikasi, gue minta maaf, 100% minta maaf, bukan untuk siapa-siapa. Walaupun masih dibilang untuk pihak-pihak tertentu. Ya sekarang apa gunanya saya klarifikasi kalau saya udah bilang untuk self reminder saya dan saya sudah minta maaf, walaupun seakan terlambat, tapi lebih baik kita minta maaf daripada tidak sama sekali. Ya gue nanggapinnya makanya dari semua postingan itu tolong dicerna dengan baik-baik. Saya tidak minta untuk menjadi idola kalian ataupun menjadi sesuatu buat kalian, tapi bahwa netizen Indonesia harus lebih cermat lagi, bahwa suatu hal yang mereka lihat harus benar-benar ditelaah. Sekarang kalau saya udah klarifikasi untuk self reminder saya, emang nggak boleh gitu. Tapi ini masih dibilang buat mereka, ya percuma gitu loh. Saya bilang saya minta maaf walaupun ini terlambat, jadi percuma kalau kalian tidak bisa menggunakan dengan akal sehat. Karena gue mau nikah tahun ini, gue sudah bilang bahkan jauh dari bulan Januari gue udah rilis poster prewed gue. Dan gue udah statement di beberapa media, gue Oktober nikah. Untuk tanggalnya gue nggak bisa sebut karena memang masih vendor-vendor harus kita lock semuanya dulu. Begitu udah ke lock semuanya baru gue akan rilis tanggalnya. Setelah Lutfi Agizal memberikan klarifikasinya bahwa kalimat yang dituliskan dalam Instastory Instagramnya merupakan untuk dirinya sendiri, hujatan pun muncul bertubi-tubi datang kepadanya. Dimulai keluarganya, kekasihnya, bahkan kampus alma maternya. Sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Lutfi Agizal. Selain itu, Lutfi Agizal mengatakan bahwa antara dirinya dengan Rizky Bilar sungguh sama sekali tidak ada masalah pribadi apa-apa. Sehingga bagi Lutfi Agizal, tudingan dan dugaan bahwa postingan kalimat tentang pernikahan yang sebenarnya ditujukan untuk dirinya sendiri. Namun, oleh sebagian kalangan dituduh sedang menyindir Rizky Bilar dan benar-benar tidak disangka-sangka oleh Lutfi Agizal. Karena selain bukan untuk menyindir Rizky Bilar, dirinya merasa tidak ada masalah pribadi dengan Rizky Bilar. Selain itu, Lutfi Agizal mengatakan jika dirinya turut berbahagia mendengar Rizky Bilar akan menikah dengan Lesti dalam waktu yang tidak lama lagi. Masih bahkan hujatannya sampai kemana-mana, sampai ke keluarga gua, sampai ke pasangan gua, sampai ke kampus gua. Buat apa gitu loh? Kampus gua nggak ada masalah. Kok kenapa dibawa-bawa gitu? Gua alumni salah satu universitas, iya. Terus apa hubungannya gitu loh? Tolonglah jangan malah melihatkan kebodohan sendiri dengan menyerang suatu hal yang bukan pada tempatnya. Kalian mau menghujat saya, kalian mau benci saya, silahkan. Bencilah saya. Jangan orang lain. Gak ada, bro. Ini kalau gue liatin HP gue chatan terakhir sama sahabat gue itu, gue minta maaf. Kita sama-sama minal aidin wal faizin. Masih dibalas sama-sama, bro. Kita nggak ada masalah, tapi mereka menganggap, nggak tahu ya apa mungkin ini mereka sengaja goreng supaya ada sebuah konflik di sosial media biar seru gitu. Gue pribadi nggak ada masalah. Dari kes yang sebelumnya, dari yang Anjay, dari yang manapun, antar idola nggak ada masalah gitu. Tapi digoreng oleh fanbase atau oknum tertentu, yang akhirnya menjadi tonton, ya memang itu konsekuensinya gue ataupun siapapun orang-orang yang kemarin di bidang entertainment. Gue nggak mempedulikan ini, cuman gue malah menyayangkan Indonesia. Setahu gue pada saat gue SMP dan SMA terkenal warga negaranya itu ramah, sopan, tamah ya. Tapi karena ada sosial media, Indonesia dicap peringkat 3 dengan netizen terbarbar menurut survei Microsoft. Apa ini mau terus dilanjutkan? Ketika gue melakukan hal yang unik atau tidak sesuai dengan lu, ya sudah tanggapnya dengan hal yang biasa. Toh juga gue nggak ngerugiin lu kok gitu loh. Kenapa lu sendiri yang malah menghujat gue yang akhirnya merugikan lu sendiri? Kenapa gue bilang merugikan lu sendiri?
lu harus buka kuota lu harus ngomong dengan sarkasme, potensi ada pidana, ada hukuman. Untungnya gue nggak ngelaporin nih, sampai detik ini gue cuma ngelaporin habis itu ketika orang yang dipanggil udah gue minta maaf, gue maafin, dia minta maaf, gue maafin. Tapi yang paling parah gitu bang, maksudnya dari apa komen-komen itu. Iya, oke. Jangan pernah menghujat keluarga gue, apalagi almarhum. Lu senggol satu hal pun ke keluarga gue tentang almarhum bokap gue nggak main-main gue menanggapinya sampai serius. Itu pernah terjadi. Hampir 4 atau 5 orang yang gue udah laporin dan akhirnya gue ketemu, dia minta maaf, gue lepas aja. Lutfi Agizal sendiri mengatakan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa postingan kalimat di Instastory Instagramnya akan membuat jagat media sosial menjadi ramai dan menuduh dirinya sedang menyindir Rizky Bilar. Padahal bagi Lutfi, postingan kalimat tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Karena pada bulan Oktober 2021 mendatang, rencananya ia akan melangsungkan pernikahan. Lalu ketika media sosial menjadi heboh karena postingan kalimatnya tersebut, inilah reaksi dan tanggapan dari Lutfi Agizal. Selain itu, Lutfi Agizal pun memberikan ucapan selamat kepada Rizky Bilar dan Lesti yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Gue bersikap, gue minta maaf ketika omongan gue, statement gue bertuan ke salah satu pihak ataupun ke kalian. Gue minta maaf. Itu sosial media gue tahu apa yang gue pengen sampaikan, gue tahu apa yang gue pengen utarakan aslinya. Ini gue utarakan itu untuk self image gue, karena gue juga tahun ini nikah. Kalau gue diundang, gue datang. Kalau dia berkenan, gue akan undang dia. Datang nggak datang, gue tetap kirim undangan ke dia. Oh, lu bakal mengirim undangan ke dia? Gue dan pasangan gue udah bilang kok, siapapun yang aku mau undang tolong jangan dilarang. Bahkan ke orang masa lalu gue, ke orang-orang yang sebelum kenal dengan dia, berantem dengan siapapun yang dianggapnya itu, gue akan undang dia. Ketika dia tidak datang, berarti artinya dia sendiri yang memutus silaturahmi. Nah mungkin support lu, mungkin pas lu dengar lu ngucapin gak sih bang, oh lu mau nikah selamat ya gitu atau gimana? Selama kabarnya masih belum jelas, lebih baik kita tunggu aja undangannya gitu. Ketika gue diundang atau gue sudah melihat ada undangan di tempat orang lain, dia mau nikah tanggal berapa, gue akan ucapkan. Restorannya buka aja gue kirim bunga. Gue kirim bunga congratulations yang di Tebet, yang di Kemang. Nah lu kurang support apa gue? Tapi kenapa masih dianggap berantem? Sebelum dia kenal dengan pasangannya yang sekarang, gue malah kenal duluan 4 tahun yang lalu. Saat itu gue masih dengan my ex ya. Setiap dia ulang tahun dengan mantannya dia, gue bantu acara datang kemana-mana. Kita sering double date dulu. Dan sekarang malah pacaran sama teman gue sendiri dan akhirnya mau nikah. Ya gue seneng lah. Sampaikan aja ketika gue dan calon gue diundang, gue akan datang. Apapun yang terjadi gue akan datang. Tapi ketika tidak diundang, gue akan mendoakan dengan tangan gue ke atas. Ya, simpel ya. Oke. Sampaikan juga gue akan undang dia di nikahan gue Oktober. Kalau nggak mau datang, apa-apa. boleh bang doanya mungkin buat teman lu? Ya gue mendoakan buat teman gue, alhamdulillah sudah mencapai titik mau halal. Segera halalkan dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, terus berkarya dan terus humble kepada semuanya, kepada rekan-rekan media, kepada rekan-rekan teman-teman non media, teman-teman non entertain ataupun sesama pemain entertain, harus terus berhumble. Maka rencana pernikahan Rizky Bilar dengan Lesti pun membawa rasa bahagia keluarga besar. Ayahanda Lesti dan sang kakak turut merasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Wejangan-wejangan pun diberikan oleh ayahanda Lesti dan kakak Lesti. Selain itu, rasa bahagia juga dirasakan oleh sahabat Rizky Bilar yang turut berbahagia dengan rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti. Ini banyak berubah banget. Karena kan gue udah kenal dia dari 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu sampai sekarang banyak banget perubahan. Dia emang udah bisa menjadi sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab lah. Pastilah. Tapi untungnya Dede itu adalah orang yang nggak yang ngekang banget juga. Untuk apalagi Dede kan udah kenal kita, udah kenal gua, udah kenal Adi. Jadi untuk main bareng sih
selama ini walaupun Bilar waktunya padat terus ada sama Dede, pasti dia sempetin juga waktu buat main sama kita gitu loh. Jadi emang Dede pun kadang juga ikut main, jadi udah sans saja sih sebenarnya. Alhamdulillah, doain aja semoga dipermudah, diperlancar terus. Yang penting kan sahabat gua bahagia, gua juga bahagia. Emang niatnya baik karena agama kan, insya Allah dipermudah gitu. Dan dia pun melakukan hal itu gitu, karena niatnya emang untuk agama juga, untuk kebaikan juga ya. Alhamdulillah bisa terwujud lah. Doain aja guys, semoga bisa terwujud seperti itu. Ya support lah pastilah. Banyak lah hal support yang nggak bisa gue omongin di sini. Yang salah satu ya pasti nanti ada Sky Batik yang bakal jadi sponsornya. Berarti bisa dibilang sponsor juga deh Pak. Amin amin, doain ya semoga bisa berjalan lah gitu kan. Karena kan niat awal gue kan seperti itu. Prosesnya juga nggak nyangka ya, itulah hidup namanya misteri. Kita nggak pernah tahu kita berjodoh dengan siapa. Yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Yang nggak disangka-sangka bisa menjadi seorang yang bisa spesial bagi kita. Berawal dari orang yang menjodoh-jodohkan saya, berawal dari saya juga sempat bercanda sama Dede. Saya dulu memang sering bercanda seperti kayak gua satu kakak bisa menjadi bagian dari keluarga kamu, atau dia juga nyeletuk bahwa jadi kakak aja kayak gitu. Berawal dari hal seperti itu, guyonan seperti itu yang akhirnya alhamdulillah membuat kami benar-benar perasaan itu real, nggak bisa disetting. Senang, alhamdulillah. Bagus dong. Lebih cepat kan, aku pernah bilang lebih cepat lebih baik. Enggak lah tuh. Kan kalau kayak gitu teh, kalau misalkan saya cewek, Dede cewek itu baru. Terus kalau cewek ke cowok mah nggak apa-apa, nggak ada masalah katanya, nggak tahu ya. Kalaupun aku cewek kayaknya nggak apa-apa sih harusnya. Ya kalau misalkan yang lebih siap itu yang lebih muda dari kita, karena lebih bagus lah, lebih cepat gitu. Kalau misalkan Dede walaupun lebih muda gitu, terus dia siap, ya kalau nungguin apa lagi tuh balelo gue, nungguin apa lagi gitu. Ada tingkatan ini mah apa? Dewasa mah nggak dilihat dari umur atau ya. Dia udah dewasa sekarang, udah bisa menentukan hidupnya, terus mungkin lebih pemikirannya lebih bagus daripada aku. Kalau masalah itu memang dari dulu ya, dari awal mereka dekat. Ya termasuk dari yang pertama bilang ya Bilar dulu ya. Bilar ngadap ke saya ya, bahwa dia mau serius dan baru mau sampai pokoknya dia serius sampai melangkah atau ke jenjang pelaminan gitu. Ya saya kalau yang serius yang udah ada pembicaraan secara langsung saya otomatis saya juga mengiyakan, ya saya tetap mendukung gitu. Kalau Dede kan apa-apa terserah Bapak dari awalnya gimana. Ya Bapak juga dibalikin ke Dede, ya terserah kalau menurut Dede cocok, Dede ya suka, yang penting kan kalau Bapak kan yang dilihat kebahagiaan anak. Kalau memang Dede suka, dia senang, ya silakan Bapak mendukung, mendoakan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.